Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini di Studio Production House Fakultas Farmasi UMI bersama saya Rizky, kita akan bersama-sama mengenal lebih dekat salah satu laboratorium yang ada di Fakultas Farmasi UMI dalam segmen Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Farmasi UMI. Ingin tahu seputar Farmasi UMI? Mari kita ngopi. Dan by the way, sebelumnya saya ingatkan kepada semuanya untuk mensubscribe channel YouTube Fakultas Farmasi UMI, bunyikan loncengnya, aktifkan notifikasinya supaya kamu selalu update info-info penting di Fakultas Farmasi UMI. Dan jangan lupa untuk follow akun medsos Farmasi UMI juga ya. Ya, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada narasumber kita, yakni sahabat saya, kakak saya, kakak apoteker Auliawati yang saat ini diberi amanah sebagai Kepala Laboratorium Biofarmasi Farmakologi Fakultas Farmasi UMI. Selamat datang, Bu. Datang. How are you? I'm fine, thanks. Ya, mungkin boleh disapa Bu, millennials penonton channel YouTube Farmasi UMI. Silahkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apoteker Auliawati. Saya merupakan salah satu staf pengajar di Fakultas Farmasi UMI dan merupakan juga salah satu alumni angkatan 2001. Alhamdulillah saat ini saya diberi amanah untuk menjabat sebagai Kepala Laboratorium Biofarmasi Farmakologi. Mungkin itu. Oke, ternyata alumni ya, angkatan 2001. Wah, berarti banyak ya Bu angkatan yang sudah kenal dari 2001 sampai 2021. Ya, alhamdulillah. Super senior berarti ya Bu. Asli suju, super junior. Ya, langsung saja kita akan berkenalan dengan Laboratorium Biofarmasi Farmakologi. Ini ada pertanyaan Bu. Praktikum apa saja sih yang ada di laboratorium yang Ibu pimpin? Terima kasih. Untuk kegiatan praktikum di Laboratorium Biofarmasi Farmakologi itu ada 4 kegiatan. Untuk di semester pertama itu ada praktikum anatomi fisiologi manusia. Kemudian kalau untuk di semester 3 dan 4 di tahun kedua itu ada farmakologi toksikologi 2 dan farmakologi toksikologi 3. Kemudian di semester 6 atau di tahun ketiga itu ada praktikum farmakokinetik. Itu. Praktikum yang ada di lab Tadi disebutkan anatomi, farmakologi, toksikologi, farmakokinetika. Itu kajian praktikumnya itu apa saja Bu ya di dalam sana? Oke. Untuk di praktikum anatomi ya itu kita belajar tentang bagaimana fisiologi tubuh secara normal ya. Kemudian untuk di farmakologi sendiri, farmakologi dan toksikologi itu kita lebih membahas atau belajar tentang obat-obatan. Obat-obat bagaimana penggolongannya, kemudian bagaimana mekanisme. Kemudian praktikumnya juga kita menggunakan hewan coba untuk di farmakologi dan toksikologi tersebut. Pakai hewan coba mencit dan tikus. Itu kita melakukan beberapa pengujian untuk melihat efektivitas obat. Seperti itu. Kemudian untuk di farmakokinetik pun juga seperti itu, kita menggunakan hewan coba. Itu kita lebih untuk belajar bagaimana sih nasib obat di dalam tubuh. Seperti itu. Kita bisa menghitung berapa kecepatan absorpsinya, kemudian eliminasinya, tes tengah, Tmax, Cpmax, seperti itu. Belajar seperti itu untuk di farmakokinetik. Oh, jadi luas sekali ya sebenarnya cakupannya. Ya. Dan saya boleh tanya lagi Bu? Iya. Nah, sekarang kan masa pandemik ya. Selama pandemik COVID-19 ini model kegiatan praktikum itu seperti apa Bu?
Kalau untuk selama pandemi ini, model kegiatan praktikum itu kita melalui daring ya, online. Oh. Seperti itu. Jadi kalau misalkan seperti kayak melakukan kayak pengujian itu akan dibuatkan video simulasi. Bagaimana caranya melakukan pengujian efektivitas obat. Misalkan kayak pengujian cara pegang hewan itu dibuatkan video simulasi, kemudian nanti dimasukkan kita menggunakan kalam ya, seperti itu untuk di UMI ini nanti untuk kegiatan praktikumnya mahasiswa nanti mereka berusaha untuk bagaimana juga melakukan simulasi tersebut dengan menggunakan dummy, seperti itu, dummy hewannya seperti itu. Di video simulasi itu kita berikan bagaimana caranya dengan betul pakai hewan uji seperti itu. Oh ya. Jadi lebih ke online saat ini. Seandainya corona setelah berakhir dan offline, Iya. lokasi laboratorium itu di mana, Bu? Oke. Untuk laboratorium biofarmasi farmakologi itu kita ada di lantai 4 dan 5. Wow. Heeh. Ada lift nggak, Bu? Saat ini belum ada ya. Jadi ya olahraga lah ya. Kan masih muda-muda ini kita punya mahasiswa. Jadi hitung-hitung olahraga pagi, Bakar kalori ya, Bu, bakar ya? kalori, olahraga pagi, siang, sore ya. Jadi seperti itu. Jadi kita ada di lantai 4. Kalau di lantai 4 itu khusus untuk kegiatan praktikum, Oh ruang ya. laboratorium. Kemudian kalau di lantai 5 itu adalah laboratorium, kita sebutnya praklinik. Jadi lebih ke tempat untuk penelitian dan kami juga sudah punya lab kandang hewan seperti itu. Oh Jadi ya. hewannya ndak usah lagi dibawa-bawa pulang ke rumah. Jadi ya sudah ada tempatnya di lantai 5 seperti itu. Oke. Sangat memudahkan untuk Nah, adik-adik. karena praktikumnya untuk saat ini sayang sekali ya dilakukan secara online. Terus untuk mendaftar laboratorium mahasiswa itu bagaimana mekanismenya? Mekanismenya secara pandemi ini atau seperti kalau tatap muka? Pada saat online seperti bagaimana? Pada saat offline mungkin bisa dijelaskan, Bu? Oh ya, kalau untuk online dan offline itu tidak jauh beda ya. Jadi tetap mengisi, kita ada Google Form, itu diisi untuk adik-adik mahasiswa yang mau mendaftar praktikum di lab kita. Kemudian kalau secara offline nanti KSM yang sudah ditandatangani oleh PA, foto itu dikumpul di ketua tingkatnya. Nanti ketua tingkatnya yang kumpul di lab. Itu secara offline seperti itu. Kalau untuk online sama tadi tetap juga mengisi Google Form. Untuk file KSM foto itu nanti di scan 1 kali secara kumulatif, nanti ketua tingkat kirimnya ke email laboratorium seperti itu. Dan info-info terkait untuk pembukaan pendaftaran itu nanti adik-adik bisa lihat di Instagram laboratorium kami di lab.farmakologi FFUMI itu. Wow. Iya. Berarti adik-adik tidak akan ketinggalan informasi ya, Bu ya, Iya. karena semuanya informasi sudah terbuka luas di web ya. Oke. Bagus sekali. Mantap sekali lab farmakologi. Nah, Iya. Tadi kita sudah bahas mengenai praktikum. Sekarang kita beralih ke penelitian. Nah, penelitian di laboratorium biofarmasi farmakologi ini itu ranah penelitiannya penelitian seperti apa saja sih, Bu? Oke. Kalau untuk penelitian di laboratorium farmakologi itu kita ada penelitian pengujian praklinik dengan penelitian klinis, farmasi klinis seperti itu. Kalau untuk di pengujian praklinik ya, itu kita melakukan beberapa pengujian-pengujian, bisa melakukan beberapa pengujian ya. Jadi pengujian misalkan efektivitas tanaman obat. Kemudian mau melihat profil keamanan tanaman obat, misalkan seperti keamanan tanaman obat dan misalkan sintetik mau dibandingkan seperti itu. Jadi kalau di praklinik itu kita bisa lakukan pengujian anti diabetes, kemudian anti hipertensi. Nah, kalau anti hipertensi ini kita bisa gunakan alat seperti itu, alat telokaf seperti itu.
kemudian pengujian antiinflamasi, kemudian pengujian hiperlipidemia seperti itu. Kalau untuk di farmasi klinis itu lebih penelitian di farmasi klinis itu arahnya bisa kayak pola penggunaan obat seperti itu, kemudian pola pengetahuan masyarakat terkait penggunaan obat seperti itu, kemudian analisis efektivitas dan efek samping obat seperti itu. Bisa penelitiannya di ranahnya ke farmasi klinis seperti itu. Wah, jadi luar biasa ya Bu ya. Ada yang farmakologi murni dan farmakologi toksikologi, dan ada Iya. juga rumpun farmasi klinis. Iya. Dan bagaimana sumber daya manusia di laboratorium yang Ibu pimpin? Untuk dosen-dosennya sebagai dosen pembimbing? Alhamdulillah kalau untuk sumber daya manusianya ya, dosen-dosennya itu memang kita punya ada yang berbasis farmasi klinis ya, seperti Bapak Apoteker Hendra Herman. Kebetulan beliau juga praktek sama Apoteker Andi Maulana, dan saya perkenalkan dosen saya juga ini Apoteker Ibu Rizky Nur Aziza, juga seorang farmasi klinis seperti itu. Dan yang lainnya adalah memang kita adalah ke basic science seperti itu, farmakologi. Jadi memang di laboratorium biofarmasi farmakologi memang ada 2 skop penelitian ya Bu ya. Dan sepertinya memang tidak perlu dikhawatirkan lagi karena adik-adik akan dibimbing oleh dosen-dosen yang berpengalaman dan memang expertise ya di bidangnya. Baik. Nah, ini kebetulan Bu ada pertanyaan masuk dari teman sejawat kita, Apoteker Amranur dari Fakultas Kedokteran Universitas Hairun Ternate. Nah, dia bertanya nih Bu, bolehkah apakah bisa melakukan penelitian di Fakultas Farmasi UMI untuk peneliti-peneliti dari luar atau dari eksternal UMI sendiri? Dan bagaimana caranya Bu kalau misalnya tertarik untuk melakukan penelitian di Fakultas Farmasi? Untuk tadi Amran ya, itu Amran merupakan salah satu peneliti kita juga di lab farmakologi. Oh iya. Ya, Apoteker Amran ya, Amran Nur. Kalau tidak salah beliau ini angkatan 2008. Oh iya. Jadi kalau untuk peneliti luar boleh silahkan meneliti di lab kami di Fakultas Farmasi UMI ini. Kemudian kalau untuk caranya supaya bisa meneliti di lab farmakologi, biofarmasi farmakologi sendiri, itu yang pertama sebaiknya memang bersurat dulu. Bersurat ke fakultas, memasukkan surat tujuannya mau meneliti di lab mana. Ya. Kemudian kalau sudah disetujui oleh fakultas, nanti fakultas memberikan kami surat ke lab bahwa akan ada peneliti luar misalkan itu akan melakukan penelitian di lab kami. Setelah itu nanti suratnya kami terima, dimasukkan dalam surat masuk ya, kita ada buku surat masuk. Kemudian nanti disosialisasikan dengan laboran bahwa nanti ada peneliti satu ini. Kemudian dimasukkan di lab, dibuatkan jadwal supaya tidak berbenturan dengan peneliti lain untuk melakukan penelitian. Mematuhi protokol kesehatan. Ya, dengan tetap ya prokes. Protokol kesehatan daring ini. Pandemi. Nah, tadi peneliti dari luar boleh. Terus alat-alat apa saja sih Bu yang ada di laboratorium biofarmasi farmakologi yang mungkin pernah ya ada peneliti dari luar yang sudah melakukan penelitian di laboratorium? Ya. Kalau untuk alat-alat ya, alhamdulillah kalau alat-alat
kita sudah lumayan lengkap ya dari tahun ke tahun. Kemudian kalau alat-alat itu kita punya alat human analyzer. Human analyzer ini bisa untuk pengujian biokimia, seperti kayak pengujian fungsi hati SGPT, kemudian ginjal, fungsi ginjal, kreatinin, ureum, kemudian bisa pengujian juga glukosa, seperti itu. Kemudian yang hiperlipidemia itu parameter lipid juga bisa, kolesterol, trigliserida. Kemudian kita punya alat satu untuk antihipertensi, yaitu Telcaf ya. Dan alhamdulillah kalau tidak salah kita Fakultas Farmasi di UMI ini yang baru punya untuk alat Telcaf untuk pengujian antihipertensi. Wow. Ya, Jadi untuk teman-teman sejawat peneliti di luar ya, sana yang mau melakukan pengkajian tentang antihipertensi, antihipertensi pengujian pada antihipertensi hewan coba ya pada Bu ya. hewan coba. Nah, bisa Itu ke bisa. Fakultas Farmasi UMI. Di sini ada alatnya dan dapat dipastikan alatnya sudah sesuai dengan standar ya. Iya. Oke. Selain Wah, itu banyak sekali ya fasilitas di sini. banyak. Oke. Selain itu juga kita punya ini mikrotom untuk melakukan histologi. Oh, I Ada. see. Ya. Kemudian ada analgesia hot and cold. Kemudian apa ya? Ya, alhamdulillah lah. Pokoknya silahkan bergabung bersama kami lihat ke lab farmakologi. Oke. Ya. Baik. Dan Untuk peneliti ya? ya, pertanyaan tadi. Peneliti, oke. Biar saya lupa ya. Alhamdulillah kalau untuk peneliti luar itu sudah banyak ya. Kemarin ada peneliti dari kampus Unhalu juga ada melakukan penelitian di tempat kami. Kemudian ada penelitian dari mahasiswa kedokteran UMI juga bersama di dokter tempat juga kami. meneliti Bu di Iya. lab Ibu ya? Iya, mahasiswa kedokterannya sebagai tugas akhir mereka juga. Berarti pakai hewan coba ya Iya, Bu ya? pakai hewan coba. Oh, ternyata calon dokter juga. Iya. Mesti juga ya ketemu sama hewan coba. Oke. Kemudian dari Universitas Pancasakti, yang Farmasi Pancasakti juga, kemudian UIM juga seperti itu. Sudah alhamdulillah banyak dari peneliti luar. Ya, baik. Untuk mahasiswa tadi kan banyak kan S1 ya Bu ya? Iya. Untuk mahasiswa S2 ataupun S3 apakah sudah pernah ada yang meneliti di laboratorium Iya, biofarmasi kemarin farmakologi? ada satu kalau tidak salah mahasiswa S3 dari Unhas itu sempat melakukan penelitian di lab kami. Sebelum sebelum pandemi ya. Bu ya. Oke. Wah, jadi memang sudah banyak ya, sudah banyak user istilahnya, sudah banyak user yang menggunakan jasa laboratorium farmakologi, biofarmasi dan farmakologi. Dan saya juga Bu, alhamdulillah tahun ini saya mengerjakan penelitian unggulan dasar perguruan tinggi Ristek Dikti di laboratorium biofarmasi dan farmakologi. Dan alhamdulillah memang selama saya melakukan penelitian saya merasakan bahwa memang alat-alat yang ada di laboratorium tersebut cukup lengkap, laborannya sangat membantu dan saya menjadi lebih nyaman karena seluruh alat dan bahan sudah tersedia. Jadi bagi para peneliti menjadi lebih ringan jika kita melakukan kegiatan di laboratorium biofarmasi farmakologi. Alhamdulillah untuk di laboratorium biofarmasi farmakologi. Ya, baik. Nah, ini pertanyaan terakhir saya. Sudah ada wacana, bahkan bukan wacana lagi ya, insya Allah semester depan Fakultas Farmasi UMI ini akan membuka kelas internasional. Nah, persiapan yang dilakukan oleh laboratorium biofarmasi farmakologi apa saja ini? Untuk dalam mempersiapkan kelas internasional ini, alhamdulillah ya, yang pertama itu kami persiapkan adalah pasti dosen-dosen kami dulu, karena ini namanya kelas internasional, jadi pasti menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi alhamdulillah pimpinan fakultas sangat mendukung kami.
Kemudian dengan memfasilitasi kami untuk dibukakan kelas kursus bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan dosen-dosen di lab kami dalam berbahasa Inggris. Oke. Ya. Kemudian untuk asisten sendiri karena kan pasti ada kegiatan laboratorium ya, praktikum, itu kan pasti membutuhkan asisten. Jadi kami juga membuka pendaftaran asisten buat adik-adik mahasiswa untuk nanti sebagai asisten di kelas internasional. Seperti itu dengan syaratnya yang pertama itu ya mampu dalam berbahasa Inggris aktif maupun pasif. Seperti itu. Kemudian dengan nilai praktikumnya melulusi nilai praktikum itu minimal B ya dan IPK-nya minimal 3. Seperti itu. Wow. Mari bergabung bersama kami. Jadi memang harus ya smart ya. Intinya Ya. untuk menjadi asisten di laboratorium biofarmasi farmakologi harus smart Bu ya, dan punya soft skill tadi itu, berbahasa Inggris yang pasif dan aktif. Saya rasa millennials bisa, ya, gampang sekali itu kalau anak-anak zaman sekarang ya. Ya, baik, alhamdulillah sepertinya sudah terjawab semua pertanyaan yang sering ditanyakan oleh netizen ini Bu. Terkait. Dan demikianlah bincang-bincang kita hari ini ya, dan terima kasih Bu atas informasi yang Ibu sampaikan, dan juga saya mau minta satu closing statement Oh ya. dari Ibu. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan kepada para penonton channel YouTube Farmasi Umi? Terima kasih atas kesempatan untuk bagi adik-adik mahasiswa ya yang mau melakukan studi tugas untuk skripsinya, silahkan kalau untuk melakukan penelitian di laboratorium biofarmasi farmakologi, kemudian untuk beberapa peneliti maupun di dalam UMI sendiri ataupun di luar, insya Allah kami menerima beberapa peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian di laboratorium biofarmasi farmakologi dengan tadi yang saya sudah sebutkan prosedur untuk bisa masuk meneliti. Insya Allah kami dari lab itu akan selalu membantu dan kooperatif seperti itu, bekerja sama. Oke, baik. Ya, cukup jelas ya untuk hari ini. Dan di akhir sesi ini tidak bosan-bosannya saya mau mengingatkan untuk teman-teman semua mensubscribe channel YouTube Fakultas Farmasi UMI, bunyikan loncengnya, aktifkan notifikasinya supaya kamu selalu update info-info penting di Fakultas Farmasi. Dan jangan lupa follow akun medsos Farmasi UMI. Dan mungkin saya Rizky Nur Aziza undur diri, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Stay healthy and stop spreading COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.